Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai 20. Pada suatu hari Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, salah satu kalimat terakhir Yesus kepada para muridnya adalah sebuah perintah yang sangat mendalam. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Perintah ini menunjukkan bahwa Injil bukan hanya untuk sekelompok orang tertentu. Injil bukan hanya untuk satu bangsa atau satu budaya. Injil adalah kabar baik bagi seluruh manusia dan dunia. Artinya kasih Allah yang dinyatakan dalam Yesus Kristus ditujukan kepada setiap manusia. Saudara-saudari, bahkan lebih jauh lagi, Injil hari ini mengatakan bahwa kabar baik itu harus disampaikan kepada seluruh ciptaan. Ini mengingatkan kita pada kehidupan Santo Fransiskus Assisi. Ia memandang matahari, bulan, burung, dan bunga sebagai saudara-saudari yang bersama-sama memuji Tuhan. Bagi Santo Fransiskus, seluruh alam semesta adalah seperti sebuah nyanyian yang memuliakan Allah. Ini mengajarkan kepada kita bahwa iman tidak hanya berkaitan dengan hubungan kita dengan Tuhan, tetapi juga dengan cara kita menghargai dan merawat ciptaan. Saudara-saudari terkasih, hari ini gereja juga merayakan pesta Santo Markus Penginjil. Ia adalah salah satu penginjil yang menuliskan kisah hidup Yesus. Tetapi yang menarik adalah bahwa Markus tidak bekerja sendirian. Ia belajar dari Santo Petrus, dan ia juga bekerja sama dengan Santo Paulus. Ini menunjukkan bahwa pewartaan Injil selalu merupakan karya bersama dalam gereja. Saudara-saudari, tidak ada orang yang mewartakan Injil sendirian. Kita semua dipanggil untuk bekerja bersama sebagai satu gereja. Injil hari ini juga berbicara tentang kenaikan Yesus ke surga. Mungkin kita bisa berpikir bahwa ketika Yesus naik ke surga, ia meninggalkan para muridnya. Tetapi Injil justru mengatakan sesuatu yang berbeda. Tuhan tetap bekerja bersama mereka. Artinya ketika para murid pergi mewartakan Injil, mereka tidak berjalan sendirian. Kristus yang bangkit tetap menyertai mereka. Dan hal yang sama berlaku bagi kita hari ini. Ketika kita berusaha hidup sebagai murid Kristus di keluarga, di tempat kerja, di masyarakat, Tuhan tidak meninggalkan kita. Ia tetap bekerja dalam hidup kita. Ia tetap menuntun kita. Ia tetap menyertai kita. Saudara-saudari, perintah Yesus untuk mewartakan Injil bukan hanya ditujukan kepada para rasul pada zaman dahulu. Perintah itu juga ditujukan kepada kita semua.
Kita mungkin tidak pergi ke negara lain sebagai misionaris, tetapi kita tetap dipanggil untuk menjadi saksi Kristus melalui cara kita berbicara, melalui cara kita memperlakukan sesama, dan melalui cara hidup kita setiap hari. Karena seringkali Injil yang pertama kali dibaca orang bukanlah kitab suci, tetapi kehidupan kita sendiri. Semoga melalui teladan Santo Markus, kita semakin berani menjadi saksi Kristus di dunia ini, sehingga melalui hidup kita semakin banyak orang mengenal kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.